Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 10. Keluarga Abu Bakar. Pasisir Laut Merah, 627 Masehi. Duhai lelaki yang penuh cinta, engkau menatap Aisyah dengan caramu yang syarat cinta. Sang istri yang konon menjadi kekasih tersayang di antara istri-istrimu tersenyum sebagai balasan. Dia menyadari, dalam kondisi bagaimanapun, engkau tetap berusaha menjadi suami yang menenteramkan. Hari itu, engkau dan rombonganmu dalam perjalanan menuju Madinah usai mematahkan serangan Bani Al-Mustalik. Ekspedisi gemilang. Engkau memimpin pasukan untuk menghancurkan kekuatan Bani Al-Mustalik yang tengah menghimpun pasukan untuk menyerang Madinah. Pasukanmu menggebrak mereka di sumur Muraisy di pesisir Laut Merah, sebelah barat Laut Madinah. Orang-orang Bani Al-Mustalik ini konon mungkin tak menyangka mereka akan disergap di posisi itu. Kocar-kacirlah mereka jadinya. Ribuan unta, biri-biri, dan kambing, dan ratusan perempuan ditinggalkan begitu saja. Hari itu, apakah kebahagiaan tengah demikian berkumpul di hatimu? Aisyah mengenakan jubahnya. Wajahnya terlihat belia. Pesona nirmala memancar sempurna dari matanya. Ada keagungan dalam aura remajanya. Dia menatap hamparan pasir luas yang menyenangkan di lembah pemberhentian itu. Apakah engkau dan istrimu tengah menyiapkan sebuah permainan kecil? Sekelebatan terasa semacam deja vu. Dulu sekali, ketika masih di Mekah, engkau menemui Aisyah kecil di rumah ayahnya, Abu Bakar. Ketika itu, Aisyah sedang memegangi sesuatu. Engkau menggodanya. Berikanlah itu kepadaku, ujarmu. Aisyah kecil tak mengindahkan permintaanmu. Dia melarikan diri dengan keceriaan khas gadis kecil. Engkau berupaya mengejarnya, tetapi tidak pernah berhasil. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah hari ini engkau ingin menjadikan posisi satu sama bagi pasangan romantismu itu? Sama seperti Aisyah, engkau juga mengenakan jubahmu. Setelah memadu senyum, engkau lantas bersiap, mengambil ancang-ancang, lari kemudian. Saling berlomba, berusaha mendahului satu atas yang lain. Apakah itu yang sayup terdengar adalah tawamu? Perlombaan ini akhirnya engkau yang mau menangi. Ini untuk perlombaan lainnya ketika engkau menang dariku, bisikmu mesra. Aisyah tentu paham. Kini kedudukan antara dia dan engkau menjadi 1:1 dalam hal lomba lari. Dia berpura-pura tak peduli. Aisyah meresapi sebuah perasaan yang utuh dalam dirinya. Kebahagiaan yang timbangannya tidak sanggup diimbangi oleh emas sebesar gunung sekalipun. Menjadi istrimu bukan hal yang mudah, meski kemuliaan yang dia dapat pun tidak ternilai. Mengatur hati untuk tidak senantiasa disulut cemburu tentu bukan pekerjaan sederhana. Bahkan, meski Aisyah paham, setiap pernikahanmu selalu dibarengi alasan yang masuk akal. Sebagian besar memiliki motivasi pengukuhan kekuatan umat yang sedang engkau bangun. Terkadang itu tetap tidak cukup untuk menahan api cemburu di dada Aisyah. Setidaknya, sebagai penghibur hati, di antara para madunya, Aisyah tahu dia memiliki kedudukan yang istimewa. Hari pada saat lomba lari itu, tampaknya engkau dalam keadaan yang sangat baik. Setelah kesedihan pasca perang Uhud, perlahan engkau kembali menyusun kewibawaanmu dengan mantap. Serentetan pematahan serangan ke Madinah dilakukan. Semuanya berujung gemilang. Engkau dan para sahabatmu bahkan memenuhi tantangan Abu Sufyan, pemilik Mekah yang usai perang Uhud berjumawa akan menaklukkanmu di Badar. Bulan keempat, tahun 626 Masehi. Engkau memimpin 1.500 orang ke Badar untuk melunasi kemenesaran Abu Sufyan yang gagal membunuhmu di Uhud. Sepanjang pekan, engkau dan sahabat-sahabatmu berkemah di Badar menunggu kedatangan Abu Sufyan dan pasukannya. Namun, bekas kawan yang kemudian menjadi penentangmu itu tidak pernah memunculkan diri. Perang Uhud rupanya memang menjadi momentum bagi Abu Sufyan. Setelah kekalahan di Perang Badar I dan penyerangan-penyerangan pasukanmu terhadap kafilah-kafilah Mekah, Perang Uhud menjadi semacam pelampiasan dendamnya. Sebelum memukul mundur pasukan Mekah di Perang Badar I, bukankah engkau telah melakukan serangan-serangan yang oleh tradisi Arab mendapat pemakluman? Bukankah para pendukung maupun pembencimu memahami Ghazwa atau penyerbuan mendadak ini dalam etika padang pasir untuk menjaga keseimbangan kekuatan? Di tanah kelahiranmu, aksi ini hampir merupakan olahraga atau kesenangan umum.
Pada masa-masa pacaklik, pasukan suatu suku menyergap suku musuh untuk memperoleh unta, ternak, atau barang-barang milik suku yang diserbu. Sebisa mungkin pertumpahan darah dihindari oleh orang-orang sejazirah denganmu, sebab apabila aksi itu terjadi, bisa menyebabkan gelombang balas dendam. Dalam norma orang-orang itu, penyerbuan semacam ini tidak masuk dalam kategori amoral. Tindakan biadab adalah ketika mereka mencuri dari anggota suku mereka sendiri atau suku sekutu suku mereka. Orang-orang sejazirah denganmu meletakkan Ghazwa sebagai sistem yang memastikan perputaran kekayaan antar suku. Setidaknya ada makanan, barang-barang berharga, dan hewan ternak yang secara kasar dan seketika dibagi di antara kelompok-kelompok yang memperebutkannya. Tidak seorang pun di Arab diturunkan derajatnya oleh serangan-serangan ini, meskipun mereka cukup terkejut bahwa para sahabatmu, pasukan muslim itu, berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Mekah yang berkuasa. Itulah yang membuat Abu Sufyan tidak pernah menduga bahwa engkau benar-benar akan menghadapinya di Perang Badar II. Dia membawa sepasukan orang dari Mekah, tetapi tidak benar-benar datang ke lembah Badar. Awalnya, dia hanya ingin membuat kagum penduduk Mekah, berangkat membawa pasukan, dan kembali ke Mekah begitu mendapat kepastian bahwa engkau dan pasukanmu tidak meninggalkan Madinah pada waktu yang sudah disepakati. Jika itu terjadi, hal itu tentu menerbitkan kemenangan psikologis. Kenyataannya, engkau tetap membawa pasukanmu meninggalkan Madinah. Padahal, tahun sedang dilanda kekeringan hebat. Selain panas yang menyengat, nyaris tidak ada rumput segar untuk memberi makan unta-unta. Jumlah pasukanmu pun terhitung sedikit dibanding orang-orang yang menyertai Abu Sufyan. Toh, Abu Sufyan yang di perang Uhud telah menghinakan jasad pamanmu, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan pedangnya, kembali ke Mekah disambut oleh hinaan dan caci maki penduduk Mekah. Bukan hanya karena kepengecutannya mundur dari perang, melainkan juga karena imbas berkepanjangan dari putusan Abu Sufyan yang tidak populer. Kepulangannya ke Mekah tanpa perang membuat suku-suku Badui semakin mengagumi kehebatanmu. Dalam skala lebih luas, keberpihakan Arabia terhadap kepemimpinanmu juga semakin meraksasa. Ini sebuah kebangkrutan bagi Mekah. Pada tahun yang sama, engkau menikahi Hindun binti Al-Mughirah, janda sepupumu Abu Salamah. Dia kemudian dikenal luas dengan sebutan Ummu Salamah. Dia adalah saudara perempuan pemimpin klan Makhzum yang paling berpengaruh di Mekah. Klan ini mewarisi keningratan keturunan Kilab yang memiliki tugas-tugas utama pengelolaan Ka'bah. Usianya menjelang 40 tahun ketika engkau menikahinya. Ini adalah kebangkrutan lainnya bagi para penentangmu di Mekah. Bersama Aisyah, Ummu Salamah menyertaimu dalam ekspedisi penaklukan Bani Al-Mustalik kali ini, mendiami 2 tenda yang terpisah dari pasukannya. Engkau dan kedua istrimu menikmati sedikit waktu santai. Wahai lelaki yang tidurnya sedikit, apa yang engkau bincangkan dengan istrimu lewat lisanmu yang lembut itu? Apakah pembicaraan itu membahas kalung istrimu yang beberapa hari terakhir menjadi bahan perbincangan? Aisyah mampu merasakan merona merah kedua pipinya oleh kalimatmu barusan. Jika lomba lari tadi adalah sebuah kesenangan fisik, urusan kalung yang dia kenakan berkaitan dengan sesuatu yang bernilai kesenangan simbolis. Kalung onyx itu boleh dinilai tidak berharga apa-apa bagi orang lain, tetapi tak ternilai harganya bagi Aisyah. Ini kalung hadiah dari ibunya ketika Aisyah engkau nikahi. Ibunya sendiri yang mengalungkannya di leher Aisyah, sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Mana sanggup orang lain memberikan penghargaan yang sama seperti Aisyah menghargai kalung itu. Itulah mengapa pada pemberhentian sebelum jeda yang terakhir ini, anggota pasukanmu banyak yang mengomel ketika rombongan harus memperpanjang pemberhentian perjalanan hingga semalaman. Mereka harus memperpanjang masa istirahat di tempat itu gara-gara kalung Aisyah. Aisyah tak mendapati kalung bersejarah itu di lehernya. Permasalahannya, pemberhentian itu tidak memiliki sumber air. Padahal, persediaan air pasukan sudah habis. Bahkan botol-botol dan kantong-kantong air juga tidak menyisakan isi yang mencukupi. Beberapa sahabat mendatangi Abu Bakar, ayah Aisyah, dan mengadukan hal itu. Malulah Abu Bakar jadinya. Meski tetap tak bisa berbuat apa-apa, Aisyah menolak meninggalkan tempat itu tanpa kalungnya. Sedangkan engkau rasanya mustahil mengomando pasukan untuk bergerak jika Aisyah tidak ikut serta. Siang, 1 hari setelah kehebohan pencarian kalung itu, unta Aisyah bangkit dari posisi berlututnya semalaman. Kalung legendaris itu ternyata menggeletak di bawah perut si unta. Setidaknya, kejadian itu memicu keberuntungan untuk pasukanmu, kata Aisyah. Nada suaranya sedikit merajuk. Pada saat yang tepat, kemerajukan menjadi daya tarik seorang perempuan yang memicu rasa sayang kekasihnya.
engkau tersenyum. Peristiwa hilangnya kalung Aisyah memang menjadi alasan turunnya hukum baru dalam hal bersuci bagi kaum muslim. Ketika sebagian pasukan mulai menggerutu dan gelisah oleh ketiadaan air di tempat pemberhentian, lisanmu mengucapkan kata-kata yang membuat lega hati para sahabatnya. Jika kamu tidak mendapatkan air, bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu. Sebuah ayat penyelamat yang memang sangat dibutuhkan pasukan. Tanpa air, mereka tidak bisa berwudu. Tanpa wudu, mereka tidak sah mendirikan sholat subuh. Perintahmu yang dipandu oleh wahyu memberi keringanan bagi mereka. Reaksi pasukan pun muncul serta-merta. Salah seorang di antara mereka lalu berkata, "Ini bukanlah keberuntungan pertama yang engkau bawakan kepada kami, wahai keluarga Abu Bakar."